Marcus Rashford akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta Liga Inggris, terutama fans Manchester United. Hal ini bermula dari dicoretnya Rashford saat laga penting melawan Manchester City. Tak pelak fans United kaget, ada apa dengan Rashford? Mengapa pemain yang sudah mengemas 4 gol ini tidak dimasukkan line up melawan Man City? Apa yang membuat Amorim enggan membawanya masuk ke dalam skuad melawan laga super penting derby Manchester? Kenapa pula MU membuka penawaran untuk pemain dengan gaji termahal di MU ini? Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk jangan lupa klik like dan subscribe. Sebuah fakta terungkap bahwa Rashford tidak dimasukkan skuad melawan Man City karena dia dalam keadaan tidak siap untuk menghadapi laga penting tersebut. Lantas pertanyaan berikutnya, dalam hal apa ketidaksiapan Rashford sebagai seorang pemain bola? Amorim melihat bahwa saat sesi latihan Rashford menunjukkan performa yang buruk. Performa ini diusut sebagai akibat aktivitasnya di luar sepak bola yang tidak mencerminkan sebagai pemain bola. Amorim pertama kali menanyakan Rashford tentang gaya hidupnya pada awal Desember setelah mengklaim dia terlihat di klub malam menjelang lawan Everton. Waktu itu MU menang 4-0. Amorim benar-benar telah mewanti-wanti kepada pemainnya untuk tidak ke klub sebelum pertandingan. Tetapi Rashford bersikeras dan mengatakan bahwa Amorim telah salah informasi. Rashford menolak tuduhan dan klaim tersebut. Rashford pertama kali dimasukkan ke bangku cadangan. Selain itu disebut-sebut salah satu faktor yang lain adalah Rashford mengecewakan dalam sesi latihan pada 14 Desember. Hal ini membuat Amorim semakin frustrasi. Beberapa orang di lingkungan MU berpendapat dia tampak lelah dan ada klaim baru bahwa Rashford keluar di klub malam pada malam sebelum sesi latihan. Namun Rashford membantah tuduhan tersebut. Amorim tetap membuat keputusan untuk mengeluarkannya dari skuad agar meningkatkan tekanan bagi Rashford untuk memperbaiki diri. Saat MU di era Erik ten Hag, Rashford juga melakukan hal yang sama. Pemuda Inggris itu diketahui keluyuran malam mengunjungi beberapa klub di Belfast sebelum izin absen latihan pada hari Jumat karena merasa sakit. Kejadian ini bikin murka MU dan manajer Erik ten Hag. Rashford langsung diparkir oleh ten Hag ketika Setan Merah melawan Newport County di ajang Piala FA. Untungnya MU mampu meraih kemenangan 4-2. Ten Hag juga membenarkan isu Rashford diparkir karena dugem. Ex-pelatih Ajax Amsterdam itu mengaku Rashford absen karena ada masalah internal yang harus diselesaikan. Tapi tak mau menjelaskan secara gamblang. Tak hanya ten Hag dan manajemen MU yang marah. Para pemain MU lainnya juga murka kepada Rashford setelah mengetahui pemain 26 tahun itu pergi dugem sehingga melewatkan sesi latihan di tengah situasi yang memprihatinkan di klub. Kelakuan tak terpuji Rashford ini terjadi di tengah kinerjanya yang buruk bersama MU musim ini. Ketajaman Rashford menurun drastis dibandingkan musim lalu. Pemain 26 tahun itu hanya mampu membuat 4 gol dari 26 laga di berbagai ajang yang diikuti bersama Setan Merah. MU kabarnya sudah menjatuhkan sanksi awal untuk Rashford karena dugem. Rashford harus kehilangan gajinya selama 2 pekan yang membuatnya rugi mencapai 13 miliar rupiah. Sepertinya MU sudah cukup bersabar menghadapi Rashford. Namun akhir-akhir ini berhembus rumor kuat MU telah membuka pengeluaran lebar-lebar untuk Rashford yang diyakini telah menolak 3 proposal besar dari Arab Saudi. MU tetap menginginkan pemain jebolan akademinya tetap berada di level kompetisi tertinggi agar tetap terjaga level permainannya sehingga bisa bersaing dengan pemain lain masuk skuad timnas Inggris. Amorim menegaskan bahwa Rashford adalah pemain yang hebat. Dia akan tetap diberi kesempatan untuk menunjukkan performa terbaiknya saat sesi latihan sehingga dia mendapatkan tempat di skuad MU saat ini. Sebelum menghadapi Liverpool di pekan ke-20 ini, nama Rashford juga tidak masuk dalam skuad. Dalam keterangan, Rashford sedang sakit. Belum diketahui penyakit apa yang diderita Rashford sehingga dia tidak masuk line up melawan Liverpool. Saya sudah berbicara banyak tentang Marcus, itu lebih bergantung padanya dibandingkan saya, kata Amorim. Dia pasti sangat menginginkannya. Dia ada di sini, dia ada di skuad kami jadi dia pemain kami dan dia siap bermain jika saya memutuskan.
Membicarakan perubahan di tubuh MU untuk sementara waktu di sesi transfer musim dingin, banyak rumor berseliweran dari berbagai media. Amorim dilaporkan menginginkan pemain dengan daya serang yang tinggi dengan skema racikannya 3-4-3. Amorim belum puas dengan striker saati, yaitu Højlund. Mungkin belum bisa untuk musim ini. Jika tidak terrealisasi di bursa transfer musim dingin ini, rencana itu bisa saja direalisasikan pada musim depan. Ruben Amorim dirumorkan menginginkan untuk merekrut Gyökeres, striker muda yang sedang bersinar, top skor di Liga Portugal, bahkan top skor di Eropa dengan 62 gol dalam 63 pertandingan. Itu berarti hampir setiap pertandingan dia mencetak 1 gol. Striker milik Sporting SP asal Swedia. Namun Amorim mengatakan hal itu mungkin belum bisa dalam waktu dekat atau di jendela transfer musim dingin ini. Terlebih lagi Manchester kini masih dalam kesulitan keuangan dan terganjal financial fair play untuk mendatangkan pemain. Namun jika MU berhasil menjual Rashford, maka bukan tidak mungkin MU akan merealisasikan keinginan Amorim untuk mendapatkan Gyökeres di bursa transfer musim dingin ini. Selain Gyökeres, MU juga dirumorkan ingin mendapatkan striker Napoli asal Nigeria Victor Osimhen yang sedang on fire di Galatasaray sebagai pemain pinjaman. MU menginginkan cara yang lebih murah dengan menawarkan Rashford kepada Napoli untuk mendapatkan Osimhen. Ya, secara fakta MU sepertinya tidak siap untuk menggelontorkan dana besar karena keadaan finansial di transfer musim dingin ini. Sepertinya dua opsi di atas adalah hal yang menarik seiring dengan harapan besar fans MU untuk performa yang lebih baik untuk menghindari zona degradasi. Kita tunggu saja.